Dan baik, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Langsung saja to the point, inti-intinya saja. Tidak perlu opening segala macam basa-basi, karena saya yakin Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Kita langsung mulai. Hari ini saya akan menginformasikan sesuatu hal yang penting mengenai produk insektisida terbaru yang sempat membuat saya jatuh cinta. Yang sempat membuat saya jatuh cinta. Kenapa saya bisa jatuh cinta dengan produk insektisida terbaru ini? Karena tanpa saya sadari ternyata sudah ada teknologi secanggih ini untuk meracik sebuah pestisida. Dalam hal ini adalah insektisida yang sifatnya racun kontak serta racun lambung. Di tangan saya ini dan di depan mata Bapak Ibu semuanya se-Indonesia, se-Nusantara petani bawang merah, ada insektisida terbaru dengan teknologi yang sangat mutakhir, yaitu teknologi plinasolin. Nanti saya akan jelaskan itu. Dan yang kedua, berbahan aktif isosikloseram. Teknologi mutakhir plinasolin serta memiliki bahan aktif isosikloseram ini yang membuat saya jatuh cinta terhadap insektisida ini. Jadi untuk Bapak Ibu semuanya, baik petani bawang merah skala luas, skala industri, maupun petani rumahan yang gemar sekali menanam bawang merah skala rumahan, bedengan kecil baik di polybag, penter bag, karung, dan lain sebagainya, dan sering sekali menangis, menderita akibat serangan ulat gerayak yang sangat meresahkan itu kepada tanaman bawang merah, sekarang berbahagialah dan tersenyumlah selebar-lebarnya. Karena teknologi plinasolin dengan bahan aktif isosikloseram ini dalam produk insektisida Simodis ini yang akan membuat ulat gerayak lari tunggang langgang dan membuat Bapak Ibu tersenyum lebar. Nah, kalau Bapak Ibu mendengarkan istilah racun kontak atau racun lambung, tentu sudah ada di benak Bapak Ibu semua dan Bapak Ibu sudah tahu apa itu racun kontak dan apa itu racun lambung. Racun kontak itu artinya begitu residunya mengenai hama atau OPT, organisme pengganggu tanaman, atau dalam hal ini serangga maupun ulat gerayak yang menyerang bawang merah Bapak Ibu, begitu residu ini mengenai kulit dari si OPT, dalam hal ini ulat gerayak, maka residu ini akan menempel di kulitnya dan masuk melalui pori-pori kulitnya, sehingga dia akan keracunan dan mati dengan sendirinya. Kontak artinya kena ke kulit langsung mati. Selain kulit apalagi? Bisa indera yang lain seperti pencernaan, yaitu mulut. Masuk ke dalam mulut pada saat dia mengkonsumsi tanaman bawang merah Bapak Ibu, langsung is dead atau tewas setewas-tewasnya. Kemudian yang kedua, dia juga bisa bersifat racun lambung. Jadi tidak perlu Bapak Ibu risaukan kalau pada saat penyemprotan OPT-nya tidak ada. Ulat gerayaknya tidak ada pada bawang, tidak perlu khawatir. Ini juga sifatnya racun lambung. Jadi ketika Bapak Ibu semprot minggu ini, minggu depan baru hamanya datang, ulatnya datang, dia makan daunnya, dia makan residunya, masuk ke dalam sistem pencernaannya itu lambung, maka disitulah residunya mulai aktif dan membunuh secara langsung OPT tersebut. Dalam hal ini adalah ulat gerayak yang meresahkan pertanian bawang merah. Jadi sifat keunggulannya yaitu sebagai racun kontak, di mana langsung kena OPT, OPT langsung mati. Dia juga bisa bersifat racun lambung, di mana OPT-nya belum ada, OPT-nya belum sampai, tetapi sudah ada residunya. Begitu OPT-nya makan, OPT-nya langsung mati. Kemudian tadi saya sudah singgung tentang teknologi terbaru mutakhir yang membuat saya jatuh cinta, yaitu teknologi plinasolin. Nah, Bapak Ibu tentu belum familiar tentang teknologi plinasolin ini. Teknologi plinasolin ini tercipta atau ada di muka bumi ini, ditemukan oleh para peneliti dan ilmuwan. Karena apa? Karena keresahan kita. Keresahan kita itu pada saat menggunakan insektisida itu apa? Ketika kita menyemprotkan insektisida pada tanaman kita, baik yang belum terserang sebagai pencegahan maupun yang sudah terserang sebagai pembasmian, maka kekhawatiran yang timbul di benak kita adalah berapa lama daya tahan residu racun pestisida atau insektisida ini kepada tanaman kita. Karena apabila residu itu tidak bertahan lama atau tidak menempel lama pada tanaman kita, maka hama seperti ulat gerayak yang sering meresahkan bawang merah hanya menunggu waktu saja. Begitu residunya luntur, dia hajar tanaman kita. Nah, berdasarkan pengamatan dan penelitian pengujian lebih dalam keresahan-keresahan kita sebagai petani bawang merah, maka terciptalah teknologi terbaru plinasolin ini yang memungkinkan ketika kita mengaplikasikan insektisida yang berbasis teknologi plinasolin ini, terhitung dari hari pertama kita mengaplikasikan sampai hari ke-21, residu bahan aktif isosikloseram yang ada pada insektisida Simodis ini akan tetap bertahan di situ, terjaga kualitasnya, terjaga mutu racunnya hingga 21 hari. Artinya Bapak Ibu semprot tanggal 1, tanggal 14 kemudian atau 2 minggu setelah itu, ulat gerayak baru datang ke tanaman kita, masih tetap mati juga. Itulah yang membuat saya jatuh cinta terhadap insektisida Simodis yang satu ini, karena teknologinya itu. Kemudian terkait dengan teknologi plinasolin yang membuat racun kita bertahan lama, otomatis kita tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan untuk membeli perekat atau katalis, sehingga kita tidak perlu mengeluarkan biaya yang lebih besar lagi untuk membeli katalis atau perekat untuk melengkapi kualitas dan mutu sebuah insektisida. Keunggulan bonusnya adalah selain dia tahan lama sampai 21 hari, kemudian kita tidak perlu membeli perekat atau katalis lagi, dia juga tahan terhadap perubahan cuaca. Baik mau diaplikasikan pada musim panas, musim penghujan,
hujan, intensitas matahari tinggi, intensitas air hujan tinggi, kualitas dan mutu, rekatan, serta daya ampuh membunuhnya tidak akan luntur. Sekalipun perubahan cuaca yang ekstrim terjadi dalam saat penyemprotan. Kemudian Bapak Ibu, yang paling menyenangkan yaitu residu dari insektisida Simodis ini yang sudah berteknologi plinasolin ini memungkinkan residu-residu racun kimia ini bersifat ramah dan aman dan tidak mencemari tanah pada saat penyemprotan dan jatuh menetes pada lahan pertanian, tanah pertanian Bapak Ibu. Tidak akan bersifat mencemari. Itulah keunggulan dari teknologi plinasolin ini. Nah, itu kita berbicara keunggulan teknologi mutakhir ini dalam hal hubungan antara insektisida Simodis ini dengan tanaman atau tanah. Sekarang kita masuk pada keunggulan teknologi plinasolin pada hama atau OPT-nya. Keunggulan insektisida Simodis ini yang sudah berbasis teknologi plinasolin ini, fokus target operasinya adalah saraf. Dalam hal ini adalah sistem saraf, pembuluh saraf, saluran saraf, bahan pembentuk saraf dari si OPT itu sendiri, dalam hal ini urat gerayak yang menyerang bawang merah Bapak Ibu. Karena kalau hanya membuat hama itu mabok, sarafnya masih aktif dan tidak terganggu, dia akan kembali lagi dan bisa berkembang biak serta resisten. Tetapi kalau sarafnya yang kita lumpuhkan, yang kita matikan, yang kita nonaktifkan, maka otomatis dia akan mati dan memutus mata rantai resistensi terhadap keturunannya. Nah, hama ulat gerayak ini adalah hama yang sulit sekali dibasmi. Ulat gerayak ini adalah salah satu jenis OPT atau hama yang paling menyukai bawang merah, baik itu daun, umbi maupun akar. Jadi seantero tubuh dari bawang merah itu, daun, umbi dan akar disikat semua sama dia. Jadi kalau kita tidak menemukan insektisida yang tepat untuk dia, bukan hanya gagal pertumbuhan atau perlambatan pertumbuhan pada fase vegetatif saja, tetapi akan menyebabkan gagal panen pada komoditi bawang merah. Ulat gerayak ini gampang dikenali, mudah sekali dipahami. Dia akan berwarna hijau di saat vegetatif atau masih muda, kemudian dia akan mencoklat ketika sudah dewasa. Untuk mengenali mereka ini mudah. Mereka akan bekerja di malam hari, beraktivitas mengkonsumsi dan merusak tanaman bawang merah kita, dan yang lebih parah lagi, sifat menyerang mereka adalah berkoloni atau berkelompok. Kalau sudah 5 atau 7 ulat gerayak dalam satu rumpun bawang merah kita, maka langsung dimakan habis mulai dari daun, daun habis turun ke umbi, umbi habis turun ke akar, lalu pindah ke bawang sebelahnya lagi. Itu yang tadi saya bilang, ulat gerayak ini sulit dikendalikan. Aktivitasnya di malam hari, sudah di malam hari pada saat Bapak Ibu tidur, bergerombol pula serangnya. Jadi kalau kita tidak menemukan insektisida yang tepat dengan teknologi yang mutakhir untuk dia, maka mustahil hasil panen bawang merah kita akan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kemudian Bapak Ibu akan bertanya, kalau teknologi semutakhir dan secanggih itu, bagaimana sistem kerjanya terhadap ulat gerayak? Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa ulat gerayak ini pada kakinya memiliki sensor saraf berupa pembuluh sistem saraf. Dan secara rasional, bagian tubuh dari ulat atau hama ini yang menyentuh daun adalah kaki itu sendiri. Dan kaki ulat gerayak ini yang memiliki sistem pembuluh saraf yang memungkinkan itu menjadi sebuah peluang atau pintu besar untuk kita untuk memasukkan atau menginfeksi racun atau virus ke dalam sistem saraf melalui kaki ulat gerayak itu sendiri. Dan dari hasil pengamatan, pengujian dan penelitian mutakhir inilah maka terciptalah insektisida Simodis dengan teknologi plinasolin ini, di mana teknologi plinasolin memfokuskan pada penyerangan sistem saraf. Kemudian Bapak Ibu akan bertanya, bagaimana reaksinya, kerjanya racun ini terhadap sistem saraf otot khususnya pada kaki ulat gerayak sehingga mampu membunuh ulat gerayak dengan cara yang signifikan. Saya akan menjelaskan dengan bahasa yang lebih sederhana lagi. Saya contohkan seperti ini. Misalnya Anda berlari atau berjalan kaki. Pada saat Anda berlari atau berjalan kaki, saraf-saraf otot kaki Anda akan diperintah oleh otak untuk ada ritmenya. Artinya Anda akan berlari atau berjalan sesuai dengan ritme perintah otak. Baik itu dari segi kecepatan melangkah maupun waktu untuk melangkah. Dan ketika otot kaki Anda mulai capek untuk berjalan atau berlari, maka saraf otak kita akan memerintahkan kaki kita untuk berjalan lebih santai atau lebih pelan. Saraf otak kita akan memerintahkan otot kaki kita untuk berjalan sesuai dengan ritme perintah otak, agar kaki kita tidak patah pada saat berjalan. Maka pada saat otot kaki kita ini mulai lelah, mulai capek, maka saraf di otak kita akan memerintahkan kaki kita melalui otot untuk berhenti atau beristirahat sejenak. Apa jadinya kalau sistem saraf otak yang memerintahkan otot kaki kita ketika capek harus berhenti itu dirusak, itu dihambat, itu dimatikan, itu dinonaktifkan? Apa yang akan terjadi? Kaki kita akan terus berjalan, kaki kita akan terus berlari sekalipun ototnya sudah sangat lelah dan capek. Maka itulah yang disebut dengan otot berkontraksi atau kejang-kejang. Dan lama-kelamaan secara terus-menerus kita akan lumpuh dan akan mati. Hal serupa inilah yang akan dialami oleh ulat gerayak ketika kita menyemprotkan insektisida Simodis yang berteknologi plinasolin ini. Karena pada saat ulat gerayak berjalan, ada ritme yang diperintahkan oleh sarafnya untuk mengikuti ritmenya. Sehingga dia berjalan atau bergerak sesuai dengan ritme atau perintah dari sarafnya. Jika ritme perintah saraf dari ulat gerayak ini kita putuskan atau kita nonaktifkan, maka
maka tidak ada lagi perintah untuk berhenti ketika otot kaki ulat gerayak mulai lelah atau capek. Dia akan terus berkontraksi, dia akan terus berjalan tanpa henti sehingga kejang-kejang lalu mati seketika. Dan yang membuat saya terheran-heran dengan teknologi Plinasolin ini adalah dia mampu membunuh hama ulat gerayak yang sudah resisten terhadap pestisida atau insektisida kimia lainnya. Pertanyaannya adalah bagaimana mungkin teknologi Plinasolin ini bisa membunuh hama ulat gerayak yang sudah resisten terhadap insektisida lain? Caranya sangat sederhana, di mana teknologi Plinasolin ini akan mencari ruang, akan mencari celah, akan mencari kelemahan lain dari sistem saraf dari si hama ini sendiri yang belum pernah disentuh oleh insektisida manapun. Bagian-bagian lain saraf yang memiliki sifat yang rentan dan mudah sekali diserang, yang belum pernah disentuh atau diserang oleh residu insektisida yang lain, atau dengan kata lain, suatu bagian sistem saraf pada hama yang belum pernah mengenal tentang residu racun insektisida, itulah yang menjadi target operasi dari teknologi Plinasolin ini. Dia akan mendeteksi sistem saraf mana yang belum pernah diserang, mana yang masih original, mana yang lemah, mana yang mudah sekali ditekan, mana yang mudah sekali dinonaktifkan, mana yang belum kebal. Itulah target operasinya. Sehingga bagian-bagian sistem saraf yang sudah kebal dan juga sudah resisten, dia tidak menyerang di titik itu, tetapi dia menyerang di titik lain yang lebih lemah lagi, yang belum pernah atau masih original terhadap insektisida atau racun kimia. Maka tidak heran teknologi semacam ini atau teknologi Plinasolin ini merupakan penemuan yang luar biasa dalam dunia industri insektisida. Maka sampailah kita pada titik kesimpulan. Yang pertama, 90% pengendali hama dengan tuntas. Yang kedua, daya kendali lebih lama. Seperti yang saya jelaskan tadi, dari waktu awal penyemprotan terhitung hari ini kita semprot, berlaku sampai 21 hari kemudian, efek dan residu racunnya masih tetap aktif. Kemudian yang ketiga, tahan terhadap segala musim dan cuaca serta iklim. Yang keempat, mampu diaplikasikan di musim manapun, musim penghujan maupun musim kemarau. Dan yang kelima, karena memiliki teknologi Plinasolin atau teknologi yang sangat mutakhir, maka secara otomatis insektisida Simodis ini mampu membunuh dengan cepat hama ulat gerayak pada tanaman bawang merah kita, sekalipun ulat gerayak atau OPT kita ini sudah resisten terhadap insektisida yang lain. Dan untuk menyempurnakan penjelasan ini pada Bapak Ibu semua, silakan Bapak Ibu buktikan sendiri betapa luar biasanya teknologi Plinasolin yang terdapat pada insektisida Simodis ini. Dengan Bapak Ibu membuktikan sendiri di lapangan dan di tanaman bawang merah Bapak Ibu sendiri, maka Bapak Ibu akan mendapatkan dampak yang luar biasa dan hasil yang memuaskan. Dan kemudian ada berita bahagia dan gembira untuk Anda semua, yaitu produk insektisida Simodis ini sedang membagi-bagikan merchandise hadiah untuk Anda semuanya, khususnya untuk 5 orang komentar terbaik di konten ini. Jadi untuk Anda yang beruntung yang menyaksikan video ini bisa memberikan komentar-komentar terbaik Anda yang akan diumumkan secara langsung dan akan diberikan tanggal 7 Juni 2024. Jika ada yang kurang jelas atau kurang lengkap pada penjelasan ini, bisa kita lanjut seperti biasa di kolom komentar. Terima kasih sudah menyaksikan video informasi yang luar biasa ini. Terima kasih juga untuk waktu berharga Anda yang sudah diluangkan untuk belajar bersama. Dan akhir kata saya ucapkan, tetaplah Anda selalu berbagi dan menabur kebaikan. Laris manis berkat Simodis, panen meningkat, petani senyum manis.